Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para jamaah majlis taklim adzakir yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus sahibul bait atau khadimul majlis Bapak Haji Ramayuli beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan senantiasa dapat lindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Jul, Pak Imam dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberi sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, rasa syukur daripada sehat walafiat itu sangat berharga sekali ya. Tetangga, saudara, kiai, ustadz, siapa juga ngalamin ya dalam pandemi seperti ini ya. Orang tua, anak kecil, anak muda dan sebagainya. Maka dalam keadaan sehat walafiat inilah kita merasakan hakikat kesehatan ya. Kalau sakit tahu rasanya bagaimana sakit, tapi kalau misalnya sehat kita senang hati untuk bisa melakukan dalam taat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan sehat inilah menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa menggapai daripada ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta menggapai daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak henti-hentinya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, pakai shin, lasyadid ya. La in syakartum, jika kamu bersyukur kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmatku ya, nikmat sehat, nikmat kelapangan, nikmat dari segala urusan mudah ya. Begitu banyak Allah berikan kepada kita ya, berbagai macam nikmat. Wala in kafartum, tapi seandainya kita tidak bersyukur atas nikmat itu dengan kita menggunakan waktu kita, menggunakan kesempatan kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut peringatkan untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sisa umur kita ya. Pak Haji udah berapa umurnya ya, tinggal ngitung saja ya. Min a'mari ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 ya, rata-rata demikian memang manusia hidup ya. Kalau di atas 70 bonus dah, 65 udah bonus itu juga ya. Maka sisa umur kita ini untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain ya kan. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan itu. Maka dalam hal itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam taat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bekal kita. Bekal takwa itu sebagai bekal besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki di dunia ini tidak bisa menghantarkan kita sampai ke kuburan. Cuma kuburan aja kan. Kemarin saya habis nyolatin orang meninggal. Dia sekian lama sakit. Jadi betul kata Nabi kita Muhammad SAW, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi yang hidup. Ya. Beliau terbaring sudah kaku, nggak bisa digerakin, tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa tersenyum kembali. Ya kan? Kalau misalnya kita bertakziah itu kan, nengokin orang yang meninggal, apa yang kita bisa lakukan? Hanya doa. Ya. Jadi orang meninggal itu sudah merasakan dia sakratul mautnya, dia merasakan ketemu malaikatnya. Nah, tinggal dia menikmati daripada hasil usahanya di dunia ini. Nah, tinggal bagi yang masih sehat ini belum merasakan sakratul maut, bagaimana rasanya sakratul maut? Belum ketemu malaikat. Dua malaikat itu ada, Munkar dan Nakir. Kemudian siksa kubur ataupun azab kubur ataupun nikmat kubur, kita belum merasakan. Tapi orang yang meninggal sudah melewati 3 perihal itu. Maka ketika orang meninggal, perlu kita kunjungi, perlu kita takziah. Takziah itu apa sih artinya? Menghibur, mengangkat daripada kesedihan-kesedihan yang sedang dia rasakan. Ya, mengurangi beban daripada apa yang dia rasakan atas kesedihan dari orang yang terbaik bagi dirinya yang telah meninggalkan. Nah itu menjadi pelajaran buat kita. Kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi yang hidup. Ya. Maka untayan-untayan itu kita sampaikan di mana? Di majelis ilmu ini. Ya, di majelis ilmu diingatkan. Karena manusia itu suka lupanya. Sering lupa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Surah apa nanti bisa dicek, surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tidak cukup di situ saja kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, orang pasti akan menemui kematian, iya, tetapi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala sesuatunya nanti akan dihisab di yaumul qiyamah. Akan diberikan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman zuziha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, wa dukhilal jannah faqad faz. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, maka sungguh orang itu beruntung. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita diingatkan oleh Allah. Kehidupan dunia ini kan macam-macam pernak-perniknya. Ya, apalagi berbangsa, bernegara, bermasyarakat, masya Allah, macam-macam tuh. Tipe manusia juga macam-macam. Apalagi di pandemi seperti ini, macam-macam. Ya, Allah hadirkan pandemi ini agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut dengan corona, takut dengan ini. Manusiawi memang, tetapi bagaimana kita berupaya mensandarkan segala sesuatu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya itu. Tadi malam saya juga tausiah walimahan. Yang saya ambil poinnya adalah ujung-ujungnya adalah semuanya segala sesuatu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Suami istri kalau tanpa ada pertolongan Allah ataupun tanpa ada sandarannya antara dua belah pihak atau pasangannya kepada Allah, maka akan hancur. Ya, ada cekcok suami istri, suatu hal yang biasa. Bagaimana sesuatu itu bisa diselesaikan? Kita sandarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sakit.
Begitu juga dalam usaha, begitu juga dalam kehidupan, banyak sekali macam-macamnya. Segala sesuatu akhirnya ujungnya apa? Kita mensandarkan segala sesuatu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada musibah, asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, baru di situ kita sadar betapa manusia kecil, betapa manusia lemah, betapa manusia itu nggak berdaya. Akhirnya kita merenung di dalam majlis itu. Kita merenung ketika kita mendapat untayan-untayan daripada kalimat-kalimat dalam ajaran agama Islam. Maka sebagai mukadimah ini kita bersyukur masih diberi sehat walafiat, masih bermajelis. Yang beberapa minggu lalu kita sempat vakum gara-gara PPKM dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita sedikit banyak sudah mulai aktif lagi. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya di dalam menjalankan keibadahan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngaji juga banyak pernak-perniknya, Bu. Ya, kadang semangat, kadang enggak, kadang malas, biasa ya. Menuntut ilmu begitu juga. Ya. Sama, tapi alhamdulillahnya kita masih dalam kebaikan itu, masih dalam jalan kebaikan. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Ya, kita sudah pernah bahas bahwa sebuah kaum, sebuah forum, sebuah kelompok ketika dia belajar Al-Qur'an, yang dia omongkan adalah kalimat-kalimat tauhid, ya, kebaikan, insya Allah nazalat alaihimus sakinah. Masih ingat Pak Zul? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan pada dirinya. Terus yang kedua, hello, lupa lagi. Ini gara-gara ngaji nggak nulis. Betul kata Al-Imam, ya, dalam sebuah mahfuzat itu, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Kenapa kudu mesti nulis? Karena dengan tulisan itulah nanti akan membekas. Ya, wartawan tahu. Coba kalau cuma wawancara saja tanpa ditulis, tanpa direkam, nanti pas pulang buat laporan lupa gitu. Buktinya nggak ada. Tetapi kalau kita tulis, oh tadi Ustadz Andri menerangkan begini, menerangkan ini, sedikit banyak adalah yang bisa kita tulis. Ya. Jadi ilmu itu bagaikan buruan. Nanti Pak Zul bisa dicarikan lah. Jadi ilmu itu bagaikan buruan. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu, dan tulisannya itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka, ikatlah buruan kamu. Kita lagi berburu apa? Ilmu. Dalam bermajlis ilmu, bermajlis Quran. Ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, maka tulislah ya buruan kamu itu, ikatlah buruan kamu itu dengan ikatan yang kuat. Ya. Contohnya Pak Haji Ramayuli dapat orderan. Coba kalau nggak ditulis, lupa apa lewat tuh orderan. Ya, pentingnya nulis begitu. Ya. Kecuali memang hafalannya kuat atau apa, tapi paling penting paling minim ditulis. Baik para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menyuguhkan kita tetap semangat dalam bermajlis, tetap semangat dalam belajar, menimba ilmu karena Allah, dalam mengisi kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, kita ibadah juga ini, Bu. Ya. Beribadah kita, beribadah dalam mencari ilmu, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Jadi belajar, ya, mengenal lagi bacaan, ya, yang dulu pernah kita lupakan, tapi dengan adanya majlis Az-Zakir ini kita terbantukan untuk senantiasa membangkitkan semangat kita untuk belajar agama. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat baginda Rasul mudah-mudahan istiqomah dalam manhaj dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa baca selawat, senantiasa ingat apa sabda Nabi. Nah itu. Maka sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penerang dalam kehidupan sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah. Apa yang disabdakan Rasul, apa yang disampaikan Rasul, ya, itu untuk kepentingan dan untuk maslahah buat umatnya. Rasul itu sayang banget sama kita. Ya, sebelum meninggal, ummati, 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 umatku, umatku. Ya, maka dalam bentuk pengabdian kita kepada Nabi dengan mencintainya, dengan menjalankan segala sabda-sabdanya, menjalankan segala apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fadilah membaca selawat begitu banyak. Ya, kita baca selawat sabar waktu. Maka orang-orang tua kita selalu itu, dia ada punya kelaziman tersendiri biasanya. Rahasia-rahasia orang-orang soleh itu ternyata ada punya kelaziman tersendiri. Ada mudawamah. Apa mudawamah itu ya? Kontinuitas. Ada yang keistiqomahan yang dia ini. Ada melalui tahajudnya, ada melalui duhanya, ada melalui sholawatnya. Nggak putus tuh sholawat. Ada sholat sunnah rokaat, 2 rokaat, misalnya hajat, apakah dan sebagainya itu ngamalin itu, dan itu baik, ya, baik untuk kita lakukan. Ya. Ada juga yang mudawamah dalam wudhunya. Ternyata dengan mudawamah wudhu itu ternyata menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saya habis menerangkan seminggu yang lalu tentang 3 penghapus dosa. Ya. Jadi salah satunya adalah orang-orang yang mudawamah dalam berwudu. Ya. Melangkahkan, dia memperbanyak langkahnya ke masjid. Kemudian dia mudawamah bersih-bersih, kemudian dia mengambil air wudu untuk melakukan sholat. Ya. Dan orang yang menunggu waktu sholat itu juga dapat pahala dan akan menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, maka mudah-mudahan kita istiqomah dalam manhaj dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ya ke pembahasan kita, pengajian kita di surah Al-Baqarah ayat 154.